Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Saudara sekalian, hari-hari ini gereja memperingati akan kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu di atas muka bumi. Dan malam hari ini saya mau sampaikan 3 pesan penting buat setiap kita, 3 pesan Natal buat setiap kita. Sambil kita belajar menarik garis ke belakang apa yang pernah terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu, biarlah pengalaman yang terjadi itu bukan sekedar merupakan bagian daripada sejarah hidup manusia. Karena kalau kita hanya membatasi bahwa pengalaman kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu merupakan bagian dari sejarah hidup manusia, tidak akan pernah memberikan arti apalagi mengubah akan kehidupan kita. Itu hanya akan merupakan suatu perenungan akan masa lampau yang tidak akan pernah kunjung habis sampai dunia ini berakhir, tapi tidak lebih dari sekedar peringatan-peringatan yang agamawi yang tidak akan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan 3 pesan ini, belajar melihat akan kandungan yang lebih dalam dari apa yang sebenarnya pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yang pertama, mari buka bersama dengan saya dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Setiap tahun biasanya ayat-ayat ini diulang dan diulang dan diulang dan diulang. Tapi saya ingin mengajak kita melihat dalam dimensi yang baru, yang beda dengan apa yang biasa kita pernah dengar. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dari dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara sekalian, coba perhatikan orang yang namanya Yusuf ini. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan dan tunjukkan buat saudara adalah ini. Ketulusan hati ternyata tidak cukup, saudara, untuk membuat kita bisa melakukan akan perkara-perkara yang ilahi. Alkitab mengatakan Yusuf ini orang yang tulus hati, dan bukan hanya itu, ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Artinya ini orang adalah orang yang baik. Bukan cuma tulus hatinya, tapi dia punya itikat yang baik, dia punya kemauan yang baik, dia orang yang baik. Tetapi kebaikan yang dimiliki oleh Yusuf
ternyata tidak cukup untuk bisa membawa dia melangkah melakukan perkara-perkara yang ilahi. Nah, yang saya ingin tekankan adalah begini, dengar baik-baik. Di atas segala-galanya, ketika kita ingin bergerak untuk memberikan hidup kita ini masuk di dalam langkah-langkah perbuatan yang ilahi, bukan yang manusiawi, dibutuhkan yang namanya pengenalan akan Tuhan secara benar dan jelas. Alkitab berkata, baru ketika Maria membuka mata rohaninya, menjelaskan apa yang Yesaya pernah katakan, sesungguhnya seorang dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Baru ketika Maria mencelikkan mata rohaninya, Yusuf mengenal akan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya. Ketika dia terbuka mata rohaninya, dia mengenal Allahnya, dia jumpa dengan pribadi Allahnya sendiri, dan dia melihat kebenaran firman Tuhan. Barulah Alkitab berkata, dia bisa menerima Maria sebagai istrinya. Dan bukan hanya itu, orang ini akhirnya memiliki penguasaan diri dan kekudusan yang luar biasa. Alkitab berkata, ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan Yesus itu. Saudara sekalian, ini butuh penguasaan diri dan kekudusan hidup yang total. Mereka tinggal satu rumah, mereka hidup sebagai suami istri, tapi Yusuf, Alkitab berkata, tidak bersetubuh dengan Maria sebagaimana layaknya suami istri, walaupun mereka sah melakukannya. Kenapa? Karena dia mengenal ada janin Allah di dalam kandungan istrinya sendiri. Ini bukan hasil manusia, ini adalah kemuliaan Allah, kekudusan Allah di dalamnya. Dan karena itu dia tidak pernah berani menjamah Maria sampai Yesus dilahirkan. Hari ini ada banyak orang yang berusaha dengan kemauannya sendiri melakukan langkah-langkah ilahi dalam hidupnya, mencoba hidup dengan benar, mencoba hidup dengan saleh, mencoba hidup dalam kekudusan. Tapi saya perhatikan, setiap orang yang mencoba berjalan dalam kebenaran dengan kekuatannya sendiri, orang ini sebenarnya tidak akan pernah berhasil. Dia mungkin bisa bertahan 2-3 minggu, tapi bulan yang pertama, bulan yang kemudian, dia akan jatuh lagi dalam kesalahan yang sama, dalam dosa yang sama. Engkau boleh datang kepada hamba Tuhan, buat pengakuan dosa, nangis di hadapannya. Bulan berikutnya engkau akan jatuh dalam dosa yang sama. Kenapa? Karena hidup orang Kristen seperti ini tidak pernah jumpa dengan Allahnya, tidak pernah kenal Tuhan secara jelas. Kebaikan dan ketulusan hati kita tidak cukup untuk bisa membuat kita hidup dalam kekudusan. Ketulusan hati kita, kebaikan hati kita tidak cukup untuk bisa membuat kita berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Dibutuhkan supaya Allah mencelikkan mata rohani kita, melihat akan kemuliaannya dan tersungkur di hadapannya, baru kita mengenal akan siapa Dia. Pada waktu engkau mengenal akan Allahmu, barulah engkau bisa memiliki kemampuan ilahi, berjalan seperti yang Dia inginkan dan hidup di dalam kekudusan. Kalau engkau mencoba dengan kemanusiaanmu, saya beritahu, saya ada kabar buat saudara, engkau pasti akan gagal. Karena daging kita tidak akan pernah bisa diajak melangkah seperti yang Tuhan inginkan. Saudara, kalau ada anak-anak Allah yang kenal akan Tuhannya, tercelik mata rohaninya, orang inilah orang yang bisa berjalan dalam kekudusan dan dalam ketulusan yang sebenarnya. Karakternya akan berubah, perilakunya akan berubah, dan semua yang duniawi tidak dia jamah, bukan karena tidak mau, tapi karena tidak mampu lagi untuk menjamah. Orang yang saya kagumi adalah orang yang bernama Yohanes Pembaptis. Mari buka dengan saya Yohanes pasal 3. Saya mau ceritakan dulu kisahnya, Anda buka Yohanes 3. Saudara, Yohanes ini saudara sepupu dari Yesus. Dia 6 bulan lebih tua dari Yesus umurnya. Tapi dia melakukan pelayanan beberapa waktu lebih dahulu sebelum Yesus masuk dalam pelayanan. Nah, Alkitab berkata, firman Tuhan turun pada Yohanes di padang gurun,
Dia mulai keliling, dia mulai berkhotbah. Ketika dia mulai berkhotbah, Alkitab berkata, begitu banyak orang ikut dia, dan dia baptiskan. Yohanes punya pengikut, dia punya murid-murid, dan dia membaptis begitu banyak orang. Sampai akhirnya, dia berjumpa dengan Yesus, dan dia baptiskan Yesus, dan dia perkatakan bahwa inilah anak domba Allah, yang menanggung isi dosa manusia. Saudara, pada waktu dia berkata begitu, mereka berpisah. Yesus masuk padang gurun 40 hari lamanya, keluar dengan kuasa Roh Allah. Dan ternyata kemudian Yesus ini melakukan pekerjaan yang mirip sama dengan yang dibuat oleh Yohanes. Ingat saudara, Yohanes ini manusia biasa. Yesus juga hidup dalam kemanusiaan yang total. Yesus punya murid, punya pengikut, dan pengikutnya membaptis orang. Lalu kemudian, ini berita ini dia dengar saudara. Bukan hanya itu, pada saat yang bersamaan, Yohanes diserang banyak orang Yahudi tentang ajaran soal penyucian. Nah coba perhatikan pada ayat yang ke-25, 26, dan kemudian 27. Yohanes 3, 25, 26, 27. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yesus dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Bayangin, dia orang yang sepertinya ditinggalkan, saudara. Yesus yang dulu dia baptis, punya pengikut lebih banyak. Semua orang pergi kepada Yesus. Hanya tinggal beberapa muridnya yang tinggal bersama dengan Yohanes. Saudara, secara manusia, saya pernah katakan, tukang sate saingan dengan tukang sate. Tukang gunting rambut saingan dengan tukang gunting rambut. Tidak mungkin gunting rambut saingan dengan bakul soto. Kerjasama ya saudara. Setelah gunting rambut, lapar makan soto. Setelah makan soto, berkeringat, lalu gunting rambut tanpa cuci rambut, saudara. Jadi itu bisa kerjasama. Tapi kalau jual soto, saingannya dengan jual soto. Kalau dengan jual es, kerjasama malah bisa. Jadi kalau ada profesi yang sama, biasanya itu memancing persaingan. Yesus melakukan pekerjaan yang sama yang dibuat oleh Yohanes. Berita yang disampaikan juga sama, bertobatlah. Jadi sepertinya Yesus ini merebut porsi daripada Yohanes. Bagaimana orang ini tidak bisa iri dengan Yesus? Bukan karena dia hebat pertama-tama, tapi pengenalannya akan siapa Yesus itu yang membuat dia tidak bisa iri. Lalu apa jawabnya? Baca, luar biasa, ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Luar biasa. Murid-muridnya sebetulnya mau mancing permusuhan. Yohanes, kamu disaingi orang. Dia berkata, kalau Yesus punya murid lebih banyak, tidak mungkin dia dapat itu kalau tidak surga yang memberikan kepadanya. Selesai saudara. Bayangkan, luar biasa. Karakternya bisa berubah. Kenapa? Karena pengertiannya luar biasa. Saudara, tingkat pengertian orang bisa membuat sifat, karakter, pandangan orang berbeda. Saya ambil contoh begini saudara. Banyak kali kita ini tidak sadar bahwa sifat kita, perbuatan kita itu didorong oleh karena pengertian yang berbeda. Pak Timotius pernah cerita dengan saya, dia datang mau beli sate. Sate di mana rahasia, jangan sampai mematikan dagangan orang, saudara. Jadi dia masuk ke orang jual sate, ada tenda, ada tempatnya gitu ya, jadi agak besar. Lalu dia mau beli sate sebetulnya. Ini satenya enak, banyak orang suka. Tapi satu kali kami mau ajak dia makan, ke sana dia bilang, saya nggak mau kalau makan di situ. Loh apakah salah
Ya tidak. Loh kenapa nggak mau makan di situ? Lalu dia ceritakan akan sebabnya. Sebabnya apa tahu saudara? Dia pernah masuk ke sana dengan temannya, lihat dengan mata kepala sendiri, itu ada karyawan jual sate itu yang sedang motongi tisu untuk tisu pembersih itu yang untuk orang makan kalau nanti Anda mulutnya kotor atau apa dilap dengan tisu lap itu ya. Jadi sambil dia motongi dengan pisau tisu itu, ini orang ini agak gila nih saudara. Kalau ada kesempatan ini besok dibuat ini. Jadi apa namanya tuh? Nah, kotoran yang di kulit tuh namanya apa? Bahasa Jermannya apa? Bolot. Nah, gitu. Itu untuk memboloti, saudara. Jadi sudah diboloti begini, dilap, terus pakai tisu itu, ya kan? Terus dipakai lagi untuk motong. Nanti tisu itu akan kena ke mulut yang makan. Ngerti, saudara? Sejak itu enggak doyan sate itu, saudara. Jadi kalau Anda ajak dia ke sate itu, enggak akan mau. Anda pikir dia aneh? Oh pasti. Mangan sate kok ora gelem. Apa ini najis? Apa dosa? Loh ini bukan soal dosa. Apa yang pernah dia lihat, itu membuat sesuatu yang menjijikkan buat dia. Mempengaruhi akan perbuatan dan karakternya. Ngerti saudara ya? Dulu zaman ribut sate wirok. Katanya gitu ya. Ada orang beli sate. Lalu kemudian sudah harusnya waktunya kok tidak dikirim-kirim, didatangi ke rumahnya, masuk ke tempat yang orang motong itu wirok banyak-banyak di situ. Sejak itu katanya tidak mau lagi beli sate. Nah orang lain yang tidak tahu berkata makan, nggak ada apa-apanya. Yang pernah ngelihat itu berkata jangan, itu mengerikan sekali. Anda bisa mengerti ya? Hal yang sama terjadi dengan setiap anak Tuhan yang pernah jumpa dan punya pengenalan akan Tuhan dengan baik. Pengenalan kita akan Tuhan akan mempengaruhi karakter kita. Nah, perbedaan pengenalan akan Tuhan akan mempengaruhi, membuat karakter kita, sifat kita, pandangan kita berbeda. Nah, kalau ini dipertajam secara manusia, secara daging, akan menimbulkan pertengkaran, saudara. Tapi sebetulnya akarnya ada pada karena saya dan saudara itu punya pengenalan yang berbeda akan Tuhan. Yohanes ini tidak bisa iri hati karena dia tahu siapa yang dia katakan itu. Itu Allah sendiri. Dan dia berkata dia terima itu dari surga. Selesai, habis perkara. Saudara sekalian, Yusuf yang tulus tidak cukup membuat dia mau menerima Maria sebagai istrinya. Sampai malaikat datang dan mencelikkan matanya akan kebenaran firman Tuhan. Begitu dia kenal kebenaran, Alkitab berkata dia mau terima Maria dan tidak bersetubuh dengan dia sampai Yesus dilahirkan. Saya mau katakan pada malam hari ini, mari kenal Tuhanmu. Tanpa engkau kenal Allahmu, tidak akan ada perubahan dalam hidup kita. Yang kedua, baca bersama dengan saya Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Biar Natal tahun ini ditandai dengan tekad besar, aku ingin kenal dengan Allahku lebih lagi. Sekarang lihat yang kedua, Lukas pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, di Galilea ke Yudea. Saya teruskan, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung.
Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, dengar baik-baik. Alkitab berkata bahwa Kaisar Agustus memerintahkan untuk diadakan pendaftaran. Nah, pendaftaran ini saudara, tujuannya Kaisar ingin tahu berapa jumlah rakyat yang ada padanya. Saudara, karena peristiwa perintah Kaisar ini, maka Yusuf dan Maria mau tidak mau kembali ke Bethlehem. Dan akhirnya Maria melahirkan di sana. Dengar baik-baik, ini yang saya terima dari Tuhan. Dalam kitab Nabi Mika, sekian ribu tahun sebelum Yesus dilahirkan, Mika bernubuat bahwa Yesus harus dilahirkan di kota Bethlehem. Itu merupakan kehendak Allah, itu merupakan rencana Allah, itu merupakan kemauan Tuhan bahwa Yesus harus lahir di Bethlehem. Nah, untuk membawa Maria dan Yusuf kembali ke Bethlehem sampai mereka tiba di Bethlehem dan melahirkan di sana, kalau perlu Allah akan menggerakkan hati seorang kaisar penguasa dunia yang dikenal pada waktu itu. Roma memiliki kejayaan puncaknya pada orang yang bernama Agustus ini. Di zamannya dibentuk yang namanya Romawi Raya, Pax Romana. Kekaisaran Romawi Raya yang begitu besar menyebar sampai ke India. Saudara, ini bukan peristiwa yang gampang sekali. Tapi Allah berkata bahwa mereka harus melahirkan Yesus di kota Bethlehem. Nah, supaya Yesus lahir di Bethlehem, maka kalau perlu Allah menggerakkan kaisar, dan kaisar menggerakkan seluruh rakyatnya untuk masing-masing pindah. Anda bayangkan berapa juta orang dilibatkan ketika kaisar berkata masing-masing mendaftarkan diri. Berapa banyak uang dikeluarkan ketika begitu banyak orang, jutaan orang harus pindah ke kota mereka masing-masing. Anda bayangkan saja setiap kali lebaran di Jakarta itu berapa juta orang yang keluar dari Jakarta, berapa juta rupiah yang dikeluarkan, berapa tenaga yang dihabiskan untuk mereka pulang dari Jakarta ke kampung halamannya masing-masing. Nah, itu bukan cuma Jakarta, seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu di bawah kontrol Roma. Nah, seluruh dunia orang diputar bergerak begitu rupa. Dan saya mau beritahu, kalau perlu Allah akan kerjakan itu untuk memutar seluruh dunia supaya rencananya dalam hidupmu akan tergenapi. Saudara, saya kenal pribadi Tuhan begini. Dengar baik-baik. Allah itu Tuhan yang punya pribadi yang tidak pernah bisa menyerah. Demi supaya rencananya tergenapi, kalau perlu seluruh dunia dia putar, tidak pernah jadi masalah buat dia. Demi supaya kehendaknya tercapai, kalau perlu bumi ditenggelamkan, tidak pernah jadi masalah buat dia. Demi supaya kehendaknya tercapai, kalau perlu jutaan orang harus pindah ke kampung halamannya, bergerak hanya supaya Yusuf dan Maria ikut bergerak dan mereka pindah ke Bethlehem, dan Yesus harus dilahirkan di sana. Oleh karena itu saya mau ada kabar buat saudara. Jangan pernah sekali-kali Anda berani menentang arus kehendak Allah. Sampai kapanpun akan Allah hadapi, dengan nilai berapapun akan dia bayar. Karena dia pernah sampai menyerahkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan manusia yang dia cintai, saudara dan saya. Saya baru ketemu beberapa pejabat gereja sebetulnya, atau tokoh-tokoh dari gereja Mennonite di Amerika. Dan kami buat makan pagi 3 hari sebelum saya pulang. Dan mereka terbang dari Philadelphia dan dari Indiana. Kami bertemu 7 orang untuk berbicara tentang bagaimana memajukan pekerjaan Tuhan. Dan rencana gereja kita, kelompok kita ini akan membuka gereja pada bulan Maret ini di Dallas Fort Worth di Amerika, dan di kota Houston juga di Amerika Serikat. Didoakan saudara supaya makin banyak gereja yang kita bisa rintis dan dirikan. Jadi Maret nanti akan dibuat KKR di Dallas Fort Worth, dan itu akan merupakan awal dari JKI yang ada. Hari ini sudah kumpul kira-kira hampir 10 orang setiap hari Minggu, merupakan orang intinya,
Dan orang ini akan memulai sidang gereja dari orang-orang Indonesia di Dallas Fort Worth. Dan nanti juga akan di Houston akan dibuka gereja JKI yang sama. Jadi kami bertemu untuk berbicara tentang bagaimana kita bisa menjangkau akan banyak kelompok-kelompok yang belum terjangkau. Dan saya diundang hadir karena kebetulan saya sebagai ketua sinode, jadi ikut sekalian diajak bicara dan berunding. Nah, ketika kami berbicara, menarik sekali saya sharingkan pengalaman rohani yang kita alami dan mereka diberkati. Tapi ya, saya diberkati juga lewat hidup mereka. Ada seorang hamba Tuhan namanya Alan Yoder, ini termasuk tokoh dari gereja Mennonite di Amerika. Dia cerita bahwa dia baru pulang dari negara Kuba. Nah, saya tertarik pengen dengar karena Tom White dulu pernah dipenjara di Kuba dan sekarang dibebaskan. Nah, ini orang baru pulang dari Kuba, jadi seminggu sebelum kami bertemu. Lalu dia cerita begini, di Kuba ini ada perkembangan yang menarik sekali. Setelah Soviet runtuh, Eropa Timur runtuh, dan Cina terbuka dengan Amerika, maka Kuba ini sebetulnya seperti terisolir, saudara, sendirian dan tidak punya teman siapa-siapa, sendiri. Fidel Castro nggak punya teman, saudara. Lalu sekarang orang Kristen tadinya teraniaya, tapi karena mereka terjepit, mereka tidak lagi nganiaya orang Kristen karena repot dengan urusan makan sendiri. Pada waktu itulah orang Kristen menunjukkan akan kualitas hidupnya, siapa diri mereka yang sebenarnya. Mereka tunjukkan betapa mereka setia, loyal, mereka tidak berniat berontak, mereka begitu support pada pemerintah. Sampai itu memberikan kesan mendalam pada Presiden Kuba, yaitu Fidel Castro. Lalu kemudian satu kali si Castro ini nyeletuk ngomong kepada seseorang, berkata begini, kalau orang Kristen itu menjalankan hidupnya seperti yang Alkitab ajarkan, saya tidak keberatan kalau orang Kristen ikut jadi anggota Partai Komunis Kuba, katanya. Wah, orang Kristen dengar ini, wah ini menarik sekali. Oh, jadi kamu nggak keberatan? Didatangi, saudara. Beberapa tokoh gereja datangi Fidel Castro. Loh, katanya kamu berkata kalau kami menjalankan prinsip Alkitab, maka kamu tidak keberatan bahwa kalau kami orang Kristen masuk jadi anggota Partai Komunis Kuba. Oh ya. Tapi orang Kristen berkata, tapi begini, kami ada keberatannya. Statement komunismu berkata, kamu tidak percaya Tuhan, ateis. Bagaimana kalau kami minta itu dihapus, baru kami bisa masuk jadi anggota Partai Komunis Kuba. Tapi komunis yang percaya adanya Tuhan. Akhirnya dirundingkan, mau. Orang kecepet tuh mau semua, mau, saudara. Kecepet betul, mau. Lalu rombongan orang Kristen itu masuk jadi anggota Partai Komunis Kuba, tapi komunis yang tidak ateis. Akhirnya mereka jadi senator, jadi anggota DPR, mempengaruhi begitu banyak. Akibatnya apa sekarang? Di Kuba, kalau orang mau mendirikan gereja, gampang. Pakailah rumah, boleh, rumah tangga boleh, syaratnya cuma satu, tetangga sebelah kanan kiri gak keberatan, boleh gereja berdiri di rumah. Di Havana sekarang ribuan gereja rumah berdiri, ribuan, saudara. Nah, terakhir teman kami ini datang menjumpai menteri agama. Mereka sekarang punya menteri agama karena komunisnya sudah dihapus, tidak anti Tuhan, jadi mereka punya menteri agama sekarang. Nah, menteri agama didatangi ini kelompok Mennonite ini, ngomong begini, kamu tahu perempuan ya, bahwa kami belum terdaftar. Oh ya, ada banyak yang belum terdaftar, tapi nggak apa-apa, jalan aja, nggak apa-apa. Kami juga sudah tidak keberatan lagi ada gereja di sini. Jadi bayangin, saudara, saya berpikir ya, ini Fidel Castro ini ngotot bertahun-tahun ngotot. Tuhan ojai otot-ototan, saudaraku. Itu sampai kapanpun tuh bongkok orang yang coba ngotot sama Tuhan. Percuma, saudara. Anda akan teler sendiri dan tidak akan berdaya. Kalau perlu nih baca ini. Kaisar digerakkan hatinya untuk membuat seluruh dunia berputar. Dan saya mau beritahu, Allah itu punya prinsip begitu. Kalau perlu dia izinkan seluruh dunia berputar, supaya kehendaknya tercapai dalam hidupmu. Dan saya percaya, inilah waktunya God is in action. Allah sedang bertindak. Tuhan tidak lagi berkata-kata dengan begitu manis. Dia bertindak dengan tongkat, dia mulai hajar dan dia mulai hardik anak-anaknya. Karena saya tahu waktunya sudah singkat. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, ini yang saya mau sharingkan buat saudara sekalian. Kalau Anda perhatikan,
peristiwa Natal itu ditandai dengan satu hal yang ilahi yang sangat spesial. Apa itu? Seringnya muncul yang namanya penampakan malaikat. Anda perhatikan, malaikat muncul pertama kali kepada orang yang bernama Sakaria. Waktu dia membakar dupa di dalam ruang suci, malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya. Malaikat yang sama menampakkan diri kepada Maria, memberi kabar bahwa Maria akan mengandung oleh karena Roh Kudus dan akan melahirkan Yesus. Malaikat juga menampakkan diri kepada Yusuf, memberi pengertian kepadanya tentang kitab Nabi Yesaya, sampai Yusuf menyadari akan kesalahannya dan sedia mengambil Maria sebagai istrinya. Ketika orang Majus akan pulang kembali ke daerahnya, malaikat menampakkan diri kepada mereka, memberitahu jangan lewat jalan yang lama, berputar, jangan kembali kepada Herodes. Ketika Herodes mau membunuh akan Yesus, malaikat menampakkan diri kepada Yusuf, berkata, bawa akan anak itu dan ibunya ke Mesir. Maka mereka pindah ke Mesir. Waktu mereka pulang, malaikat berkata, bawa mereka ke Nazaret. Mereka pindah ke Nazaret. Ketika Yesus dilahirkan, mereka nampakkan diri kepada gembala-gembala. Begitu banyak mereka memuji Tuhan. Penampakan malaikat merupakan tanda yang begitu jelas pada saat-saat sebelum dan setelah Yesus dilahirkan. Saya mau beritahu saudara, saya percaya sebelum Yesus datang yang kedua kali, fenomena atau gejala yang itu akan terjadi, yaitu penampakan malaikat. Nah, saya baru pulang dari Amerika waktu lalu dan saya mendengar banyak cerita yang aneh, saudara. Kira-kira 2 tahun lalu, ini kejadian di Australia. Ada jalan besar, highway begitu. Itu ada puluhan pengendara mobil yang lapor kepada polisi akan peristiwa yang mereka alami. Apa itu? Waktu mereka naik mobil, itu ada orang yang numpang lewat, saudara. Itu banyak sekali di sana, itu orang yang numpang lewat, hijacker namanya. Mereka numpang lewat. Nah, waktu mereka diajak numpang lewat dengan mobil itu, orang asing gak dikenal ini langsung bicara tentang Yesus, memberitakan Injil, mengajak orang itu untuk percaya. Dan langsung orang ini berkata, kamu harus percaya kepada Yesus, karena dia akan segera datang yang kedua. Begitu dia berkata begitu, lenyap, hilang, saudara. Dan ini bukan 1, 2, tapi puluhan jumlahnya, dalam waktu yang begitu dekat, puluhan. Nah, Anda boleh orang paling pemberani, kalau ada orang numpang di mobilmu, setelah ngomong-ngomong, tiba-tiba hilang mendadak di depan matamu. Kalau Anda tetap tegar berkata, oh tidak apa-apa, omong kosong, saudaraku. Kalau tidak merinding semua, saudaraku, lihat orang hilang di sebelahmu, bagaimana Anda tidak heran? Dilaporkan ke polisi. Dan itu puluhan orang yang melaporkan peristiwa yang sama. Siapa itu, saudara? Setan? Tidak mungkin. Tidak mungkin setan memberitakan Yesus yang akan datang kedua kali. Itu angelic service, saudara. Itu pelayanan malaikat. Nah, terakhir ini di Amerika dalam tahun ini, sampai beberapa surat kabar terkemuka menuliskan akan berita itu. Di beberapa jalan besar di Amerika, hal yang sama terjadi. Ada orang yang numpang lewat, ketika diizinkan masuk, bicara soal Yesus, dan langsung berkata, kamu harus percaya kepada Yesus, karena dia akan datang segera yang kedua kali. Begitu ngomong begitu, hilang, saudara. Sampai jadi berita dan orang-orang dengar kesaksian itu demi kesaksian. Sampai kemudian Benny Hinn ini khotbah buat seri tentang pelayanan malaikat. Gara-gara apa? Itu berita begitu santer. Ada banyak penampakan malaikat di Amerika yang terjadi. Dan semua dengan berita yang sama. Yesus akan datang yang kedua kali. Nah, saya percaya, saudara sekalian, kita hidup pada masa yang begitu serius. Saya teringat 2 tahun yang lalu, ada seorang hamba Tuhan, Pendeta Peter Tan. Dia sedang menyembah Tuhan dalam gerejanya, didatangi malaikat Tuhan. Ada malaikat, penampakan malaikat. Dan malaikat ini membawa 3 pesan Tuhan. Pesan yang pertama, malaikat itu berkata, selama ini gereja mengalami akan kehancuran, betul-betul kehancuran. Tapi Allah berkata, aku akan memulihkan gereja sebagai tubuh yang mulia. Yang kedua, malaikat itu berkata, mulai tahun depan, jadi tahun kemarin, hamba-hambaku yang setia
dan sudah selesai menjalankan tugasnya, akan aku panggil pulang. Dan mereka yang didapati tidak setia, aku juga akan panggil pulang. Jadi tidak bisa kita menghakimi, oh ini kok pulang, berarti gak setia, belum tentu. Karena yang setia dan sudah selesai, panggil pulang. Yang gak setia, panggil pulang. Dan dikatakan, mereka yang setia dan belum selesai tugasnya akan tetap tinggal di bumi. Dan bersama mereka akan dibangkitkan generasi baru dari anak-anak Tuhan yang segar, yang fresh, yang ngerti akan Allahnya dan siap membangun kerajaan Tuhan. Dan bersama-sama ini akan membawa gereja masuk dalam kegerakan besar sebelum Yesus datang yang kedua kali. Nah, saya mau beritahu saudara, terjadi dan ini akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Saya minta Jono dimatikan. Saya mau sharing hati ke hati dengan yang orang itu hikmat yang beraneka ragam yang disampaikan dengan cara seperti itu. Dan dengar saudara, hanya orang yang belajar duduk di bawah kaki Tuhan, orang itu akan penuh dengan hikmat, sehingga hikmat Allah yang turun mengontrol akan perbuatannya. Contoh yang paling hebat adalah Maria. Maria digambarkan satu kali ketika Yesus datang di rumah Simon orang kusta, dia masuk ke perjamuan, dia membawa minyak narwastu dalam buli-buli pualam. Minyak ini harganya 300 dinar lebih, gaji orang kerja selama berapa? Setahun lamanya. Dipecahkan kepalanya, dituangkan, terus dia pakai itu untuk mengurapi Yesus. Harga setahun orang kerja, bayangkan. Dicurahkan sekejap, sekian menit, habis semua. Murid-murid Yesus berkata, untuk apa pemborosan? Ini uang bisa diberikan kepada orang miskin. Hikmat dunia gak pernah bisa ngerti. Tapi Tuhan berkata, biarkan dia melakukan yang baik. Ini untuk persiapan penguburanku. Dan Yesus berkata, kemana saja Injil diberitakan, apa yang dia buat akan terus sebut untuk mengingat akan dia. Bagaimana ada seorang wanita bernama Maria bisa berbuat seperti itu? Yang dunia berpikir tidak masuk akal, tapi dia kerjakan dan itu berkenan di hadapan Allah. Dimulai ketika dia belajar duduk di bawah kaki Yesus, mendengar apa yang dia katakan. Ketika kita kenal Tuhan, hal yang pertama Tuhan mau sit, duduk di bawah hadiratnya, duduk di dalam heavenly places, tempat di mana yang pertama Allah memberkati kita, yang kedua supaya ragam hikmat Allah itu disampaikan lewat kehidupan kita, dan yang ketiga, yang terakhir, saya sudah sampaikan dalam doa malam, saya mau ulang lagi buat saudara, Anda perlu buka ini penting sekali. Bilangan pasal 17. Kenapa kita harus duduk di dalam hadirat Allah? Kenapa kita harus belajar sebagai hal yang mendasar? Bilangan 17. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelumnya, Anda dengarkan saya dulu, saya akan memberikan dasar. Bagaimana latar belakang peristiwa ini sampai kejadian pada bilangan pasal 17 ayat yang pertama. Begini, ada orang Lewi, pada waktu itu Allah memilih Musa dan memilih Harun. Harun ini dari suku Lewi. Lalu kemudian ada orang Lewi lain namanya Korah. Saya kemarin katakan tukang cukur, saingannya tukang cukur. Orang jual gimbal, saya bilang saingannya jual gimbal. Jual gimbal itu nggak mungkin saingan sama bank, kerjasama malah. Karena tukang jual gimbal di sini nongkrongnya depan Lipo, jadi pegawainya Lipo makan gimbal. Mungkin tukang gimbal punya deposito di Lipo, jadi saling menguntungkan, saudara. Tapi kalau ada tukang gimbal lagi, lah itu saingan. Jual ikan bakar, saingannya dengan ikan bakar. Anda lihat itu, dulu idaman di Hasanuddin, idaman pindah diganti sana Nyaman, gitu. Logonya persis sama, supaya orang terjebak beli di sana. Saingan kan? Tapi rumah makan ikan bakar nggak mungkin saingannya sama tukang parkir, itu beda profesi, malah saling menguntungkan. Nah, orang Lewi saingan sama orang
Lewi. Ini hukum dunia yang seringkali masuk di jemaat Tuhan. Nah, Korah ini merasa Harun ini terlalu lama nih memerintah, Musa juga seenaknya. Jadi dia atas nama jemaat, dia kumpulkan para pemimpin, orang-orang terkemuka hasil rapat, lalu berontak. Lalu Allah nggak suka, bumi dibuka, terbelah, mereka dikubur di dalamnya. Nah, setelah peristiwa itu, Tuhan ingin menunjukkan sebetulnya kepada orang Israel, siapa dari orang Lewi yang aku mau pilih. Nah, ini kisahnya. Coba Anda lihat sama-sama. Bilangan pasal 17 mulai ayat yang pertama. Judulnya tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka 12 tongkat, dan tongkat demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Dengar baik-baik, ini ada rahasia yang luar biasa. Tongkat Harun itu merupakan tongkat pilihan, saudara. Oke, Anda harus mengerti itu. Tuhan mau menunjukkan, aku memilih tongkat Harun sebagai tanda aku memilih Harun. Jadi ini tongkat pilihan. Tongkat dari orang pilihan Allah, dan tongkatnya sendiri tongkat yang jelas pilihan. Nah, bagaimana tongkat pilihan ini baru kelihatan kualitasnya? Bagaimana dia bisa menunjukkan kualitas bahwa ini tongkat pilihan? Bagaimana tongkat ini bisa menunjukkan ini tongkat yang mencerminkan keanggunan dan keagungan Tuhan? Bagaimana? Hanya kalau tongkat ini dibawa masuk di dalam tabut hukum, di ruang maha suci, tempat Allah berada dan Allah tinggal. Selama tongkat ini di luar tabut itu, tongkat Harun tidak ada bedanya dengan tongkat-tongkat yang lain. Dibandingkan modelnya mungkin lebih jelek, kekuatannya mungkin lebih rapuh. Diajak perang gitu, tongkat melawan tongkat, kira-kira patah tongkat Harun. Dilihat dari seni artistiknya, jeleknya luar biasa. Mungkin tongkat yang paling tua, sudah bopeng, sudah bocel, sudah hancur mungkin. Sudah mungkin tidak begitu kuat lagi. Ada banyak pecah-pecah di sana sini. Dari penampilannya, dari kekuatannya, tidak lebih baik dari tongkat-tongkat yang lain. Tapi bagaimana tongkat ini bisa menunjukkan kualitas bahwa ini merupakan tongkat pilihan dan kemuliaan Tuhan ada di dalamnya? Kapan itu? Ketika tongkat ini dibawa masuk ke dalam ruang maha suci, tempat Allah tinggal dan Allah bertahta. Begitu tongkat ini masuk di dalamnya, dalam hadirat Allah, tongkat ini bertunas, berkembang dan berbuah, keluar buah badam. Dengar baik-baik. Petrus berkata, kita adalah bangsa yang terpilih, a chosen people, umat yang terpilih, imamat yang rajani, imam-imam Tuhan dari kerajaan Allah. Secara manusia, saudara dan saya dibandingkan dengan dunia mungkin tidak lebih baik. Bahkan Yesus sendiri berkata, anak-anak dunia lebih cerdik dari kita orang-orang terang. Anda bisa mengerti itu? Jadi kalau kita ini orang-orang pilihan, kata Petrus, kita ini bangsa yang terpilih, a chosen people, orang pilihan Allah. Jangan engkau menandingi dunia atau engkau kerja dengan semua yang ada pada manusiamu.
Engkau hanya bisa menampakkan diri sebagai orang pilihan kalau engkau masuk dalam hadirat Allah. Disitulah baru kelihatan engkau lebih daripada yang lain. Kalau tongkat Harun ini dikonteskan, misalnya kontes tongkat Israel, misalnya begitu. Tongkat pertama keluar, gitu. Tongkat kedua, sampai tongkatnya Harun, mungkin gak dapat nomor. Oh, tongkat fotogenik aja gak dapat, saudara. Di foto paling jelek. Apalagi Miss Tongkat Israel, nggak ada juga, nggak kepake, nggak dapat apa-apa. Jelek, paling tua, mungkin juga paling rapuh. Sama hidup kita. Bandingkan dengan orang dunia, kita merasa kita kok nggak ada artinya apa-apa. Betul, kalau saudara memakai akan kemampuan manusiawimu untuk bertanding dengan dunia ini, tidak ada apa-apanya di dalam hidup kita. Kecuali engkau membawa hidupmu masuk dalam hadirat Allah, baru tunas kemuliaan Allah terpancar dari hidupmu. Dan yang luar biasa, buah yang dikeluarkan di dalam hadirat Allah adalah buah badam. Anda tahu buah badam? Bahasa Inggrisnya almond atau pohon almond tree, buah dari pohon badam. Namanya buah badam. Buah ini spesial. Dengar baik-baik. Di Israel, di Timur Tengah, buah badam dijuluki the waker. Kita kenal jam waker. Itu jam yang waker gitu, membangunkan kita. Pakai bahasa Belanda mungkin ya, waker gitu, jam waker. Merek dari RRT paling keras. Sekampung bangun semua. Nah, binatang itu punya the waker, punya waker. Siapa? Jago, ayam jago. Tidak ada burung berkicau. Tidak ada ayam lain yang ribut, tidak ada bebek yang bangun, tidak ada angsa yang bangun juga sebelum ayam jago ini keluruk. Sebelum dia berkokok, ini the wakernya. Ini tanda ketika jagonya berkokok, semua burung ngerti, oh sudah pagi, jam wakernya sudah bunyi. Nah, di Israel, setelah musim dingin, orang menantikan musim semi. Tempat di mana daun bersemi lagi dan buah-buah mulai muncul. Saudara, pohon apa yang pertama kali akan muncul bersemi daunnya, keluar bunganya, dan keluar buahnya? Itu adalah pohon badam. Jadi orang Israel menjelang musim dingin berakhir, tidak akan melihat ke pohon ara, tidak juga lihat pohon aras, tidak lihat pohon anggur, tidak lihat pohon yang lain. Yang mereka amati adalah pohon badam. Ini semacam the waker. Begitu badam keluar bunganya, keluar buahnya, mereka tahu musim semi akan segera tiba. Ini buah yang tercepat dari semua buah yang ada yang keluar pada musim semi. Dengar, kita tongkat tanda petik pilihan, a chosen people, bangsa yang terpilih. Kalau kita belajar masuk, sit together in heavenly places, duduk di dalam alam roh bersama dengan dia, duduk dan menikmati hadiratnya, membuka hidup kita, punya persekutuan yang pribadi dengan dia. Bukan hanya engkau akan kelihatan kualitas dalammu karena engkau orang pilihan, tapi berkat buah yang Tuhan beri, yang tercepat yang dia bisa beri, akan dia berikan dalam hidupmu. Dia nggak berikan mangga, dia nggak berikan ara, dia nggak berikan anggur, dia beri badam. Yang tercepat yang Allah pernah bisa beri, dia berikan kepada kita. Amin, saudara. Hanya kalau engkau belajar duduk diam di bawah kakinya. Sit. Lalu engkau belajar walk. Lalu engkau stand. Engkau mempertahankan apa yang Allah beri dalam hidupmu. Dan kehidupan kita akan dirubah Tuhan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Oleh karena itu, satu saya minta pagi ini. Belajar bersekutu dengan dia. Sebelum every spiritual blessing diberi dalam hidupmu. Jangan beranak cucu. Jangan coba taklukkan bumi. Jangan coba kerjakan hidupmu. Sebelum Allah memberkati. Sampai dia memberkati, engkau bertindak. Buah yang diberi, yang tercepat yang Allah bisa beri, diberi dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama.
Haleluya. Haleluya. Shikara kata shandakarama. Shikara kata shikarama. Doa, saudara, doa. Katakan, Roh Kudus, beri kerinduan kepadaku. Beri kehausan kepadaku untuk mencari akan hadirat-Mu senantiasa. Terlalu banyak hidup kita dihabiskan dengan kesibukan-kesibukan. Kita lebih senang bertindak seperti Marta yang melayani. Tapi dia cari Maria yang memilih yang terbaik. Seringkali kita seperti anak sulung. Kerja. Padahal bapak kita mau ajak kita pesta. Duduk sama-sama dengan dia. Dan ketika melihat ada orang-orang lain yang duduk pesta dengan Tuhan, kita marah. Sakit hati kita, panas. Kenapa dia gak mau kerja? Orientasi yang pertama yang Tuhan cari bukan orang yang mau kerja, tapi orang yang mau duduk. Karena hanya orang yang belajar duduk seperti Maria, orang ini akan sanggup memberi yang orang lain tidak mampu beri. Hanya kalau kita belajar duduk seperti Maria, kita akan memberi apa yang orang lain tidak bisa beri. Kita akan mengasihi lebih daripada apa yang orang lain bisa berikan dalam hati mereka kepada Allah. Shikara kata shikamara. Roh Kudus, biar Engkau menjamah hati setiap kami pada pagi hari ini. Engkau mengajar kami, beri kehausan, kerinduan dan kelaparan akan Tuhan tinggal dalam hidup kami. Kami tahu sesungguhnya kami ini adalah tongkat-tongkat pilihan-Mu. Tapi kami mengerti Tuhan, tanpa kami tinggal dalam hadirat-Mu, kemuliaan yang Tuhan beri dalam hidup kami tidak akan pernah bisa nampak dan kelihatan. Seringkali kami mencoba mengalahkan dunia dengan apa yang ada pada manusia kami. Tapi di luar hadirat-Mu kami sadar, tongkat Harun tidak pernah bisa berbunga. Dan setelah dibawa keluar, tongkat itu harus dikembalikan lagi dalam tabut-Mu. Karena sesungguhnya Engkau senantiasa rindu bersekutu dengan kami. Tuhan, kami berdoa. Engkau mengajar kami, dan Engkau mengajar kami. Kami rindu juga supaya berkat yang keluar, buah-buah yang muncul adalah buah badam. Yang paling cepat yang Engkau bisa beri ya Tuhan, akan Engkau anugerahkan kepada kami. Yang paling cepat yang bisa Tuhan beri, akan diberi dalam kehidupan kami, kalau kami tinggal dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, tanamkan ini kuat dalam batin kami. Tanamkan ini kuat dalam batin kami. Kami tahu pengurapan-Mu di tengah-tengah kami. Kami berdoa sebentar kami akan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, bersekutu semeja dengan Engkau. Biar ini merupakan awal persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Sementara kami makan dan minum perjamuan suci pada pagi hari ini, mujizat demi mujizat akan dialami. Buah-buah yang tercepat akan keluar dari hidup kami, karena kami tinggal dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus. Minta hati yang sama yang dimiliki Maria, yang rela duduk di bawah kaki Tuhan sebagai hal yang utama dalam hidupnya. Ganti dari semua aktivitas yang ada, dia mengutamakan yang satu dan yang penting. Pada akhirnya dia tahu memberi yang terbaik.